Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas Gizi 5A akan memaparkan materi terkait visual Comstock. Untuk anggota dari kelompok kami terdiri dari Auriza Regita dengan NIM akhir 100, Rana Akilah dengan NIM akhir 106, dan Isabel Pramuta dengan NIM akhir 134. Baik, saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari visual Comstock. Pengukuran sisa makanan merupakan bagian penting dalam survei konsumsi pangan karena memberikan gambaran mengenai tingkat penerimaan menu, kecukupan asupan, serta potensi kehilangan zat gizi pada konsumen. Metode penimbangan langsung masih dianggap sebagai metode paling akurat karena dapat mengukur jumlah sisa makanan secara kuantitatif dan presisi. Namun, metode penimbangan langsung memiliki keterbatasan, seperti membutuhkan waktu yang lebih lama, tenaga lebih banyak, dan peralatan timbangan standar yang tidak terlalu praktis digunakan pada pengamatan dengan jumlah sampel yang besar. Karena itu, metode estimasi visual seperti Comstock Visual Method digunakan sebagai alternatif yang lebih cepat, murah, dan mudah diterapkan di lapangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana melakukan pengukuran sisa makanan dengan menggunakan metode penimbangan langsung. Kedua, bagaimana melakukan pengukuran sisa makanan dengan menggunakan metode visual Comstock. Yang ketiga, apa perbedaan dari hasil pengukuran sisa makanan antara metode penimbangan langsung dengan metode visual Comstock. Tujuannya untuk memahami pengukuran sisa makanan dengan menggunakan metode penimbangan langsung. Kedua, memahami pengukuran sisa makanan dengan menggunakan metode visual Comstock. Yang ketiga, mengetahui perbedaan dari hasil pengukuran sisa makanan antara metode penimbangan langsung dan metode visual Comstock. Selanjutnya, kebutuhan energi dan zat gizi pasien. Pasien berusia 19 tahun dengan berjenis kelamin perempuan, berat badan dan tinggi badan 52 kg dan 160 cm. Kebutuhan energi dan zat gizinya, energi yang dibutuhkan adalah 2318 kilokalori, proteinnya 86,9 gram atau 15%, lemaknya 64,4 gram atau 25%, kemudian karbohidratnya 347,7 gram atau 60%, dan seratnya berdasarkan AKG itu 32 gram. Pada slide ini ditunjukkan pemenuhan zat gizi dari makanan padat berdasarkan metode visual Comstock dengan skala 4, 6, dan 7, serta dibandingkan dengan penimbangan. Hasil menunjukkan bahwa pemenuhan energi dari makanan padat berada pada kisaran 30 hingga 37% dari kebutuhan harian. Pemenuhan protein relatif tinggi yaitu sekitar 65 hingga 75%, sedangkan lemak berada pada kisaran 31 hingga 36%. Pemenuhan karbohidrat masih rendah yaitu sekitar 15 hingga 29%, dan serat merupakan zat gizi dengan pemenuhan paling rendah, hanya sekitar 2 hingga 5% dari kebutuhan harian. Kemudian ada pemenuhan zat gizi makanan lunak. Penilaian asupan makanan lunak ini dilakukan oleh 3 pengamat menggunakan metode visual Comstock. Secara umum, ketiga hasil dari pengamat ini menunjukkan pola yang relatif sama meskipun terdapat sedikit perbedaan pada angkanya. Yang pertama, energi. Asupan energi ketiga pengamat ini berkisar antara kurang lebih 15-23% dari kebutuhan pasien. Pengamat 2 cenderung mencatat asupan energi paling tinggi, sedangkan pengamat 1 dan 3 lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa energi dari makanan lunak masih belum mencukupi kebutuhan harian pasien. Kemudian ada protein. Pemenuhan protein dari makanan lunak hanya sekitar 11-19% dari kebutuhan. Pengamat 2 mencatat asupan protein lebih tinggi dibanding pengamat lain, sementara pengamat 3 paling rendah. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh persepsi sisa makanan saat observasi. Kemudian proteinnya ini secara keseluruhan tetapi masih kurang. Kemudian ada lemak, menunjukkan perbedaan paling besar antara pengamat. Pengamat 3 mencatat pemenuhan lemak paling tinggi, sedangkan 1 dan 2 itu paling rendah.
Lemak menjadi zat gizi yang paling berpotensi meningkatkan energi tergantung dengan jenis dan jumlah yang dikonsumsinya. Kemudian ada karbohidrat memberikan kontribusi sekitar 17-29% dari kebutuhan. Pengamat 2 mencatat nilai tertinggi, namun perbedaannya dengan pengamat lain itu tidak jauh. Meskipun menjadi sumber energi utama, karbohidrat dari makanan lunak ini masih belum optimal. Kemudian ada serat. Asupan seratnya ini sangat rendah dari semua pengamat, yaitu di bawah 10% kebutuhan. Perbedaannya ini tidak signifikan dan menunjukkan bahwa makanan lunaknya ini memiliki kandungan serat yang masih rendah. Ketiga pengamat ini menunjukkan hasil yang relatif konsisten dengan perbedaan kecil pada jumlah asupan. Makanan lunak belum memenuhi kebutuhan energi, protein, dan serat pasien, dan masih diperlukan modifikasi atau tambahan menu selingan untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien. Baik, pada slide ini ditampilkan hasil pemenuhan zat gizi dari makanan cair. Penilaian dilakukan dengan metode yaitu Visual Comstock skala 4, 5, dan 7, kemudian dibandingkan dengan metode WFR sebagai standar. Zat gizi yang dianalisis itu meliputi energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa pemenuhan energi dari makanan cair masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 8-10% dari kebutuhan harian pasien. Begitu juga dengan protein dan lemak yang hanya memenuhi sekitar 13-18% kebutuhan. Sementara itu, asupan karbohidrat dan serat merupakan yang paling rendah, bahkan tidak mencapai 10% dari kebutuhan harian. Hal ini menunjukkan bahwa makanan cair belum dapat mencukupi kebutuhan zat gizi secara optimal jika diberikan sebagai satu-satunya sumber makanan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jenis makanan lain atau peningkatan kandungan gizi agar kebutuhan nutrisi pasien dapat terpenuhi dengan baik. Pada bagian ini ditampilkan hasil pengukuran berat sisa makanan menggunakan metode penimbangan langsung dan metode Visual Comstock dengan beberapa skala penilaian. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui jumlah makanan yang tidak dikonsumsi serta menggambarkan tingkat daya terima makanan. Hasil menunjukkan adanya variasi berat sisa antar jenis makanan dan waktu makan yang mencerminkan perbedaan pola konsumsi responden. Data berat sisa ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan Kemudian pada slide ini asupan zat gizi ditampilkan akurat. perbandingan akurasi pengukuran menggunakan metode Visual Comstock. Penilaian dilakukan berdasarkan dua aspek, yaitu berdasarkan skala pengukuran dan berdasarkan enumerator. Berdasarkan skala, terlihat bahwa skala 4 memiliki tingkat akurasi sebesar 104% yang menunjukkan kecenderungan overestimasi. Sementara itu, skala 6 memiliki akurasi sebesar 99% sehingga merupakan skala yang paling mendekati nilai sebenarnya. Skala 7 menunjukkan akurasi sebesar 102% yang berarti masih cukup baik namun sedikit overestimate. Selanjutnya, berdasarkan enumerator 1 dan 2 menunjukkan akurasi yang relatif sama yaitu sekitar 96%. Namun, enumerator 3 masih memiliki akurasi yang lebih tinggi yaitu 115% yang menunjukkan kecenderungan penilaian berlebih. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa metode Visual Comstock cukup akurat, namun hasilnya sangat dipengaruhi oleh skala dan subjektivitas enumerator. Metode Visual Comstock memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah dan cepat diterapkan tanpa memerlukan alat penimbangan khusus. Metode ini efisien dari segi waktu dan biaya, serta sesuai digunakan pada pengamatan dengan jumlah responden yang besar. Selain itu, Visual Comstock dapat memberikan gambaran daya terima makanan melalui estimasi sisa makanan secara visual. Namun, metode Visual Comstock juga memiliki keterbatasan. Akurasi penilaian sangat bergantung pada subjektivitas dan pengalaman pengamat sehingga berpotensi menimbulkan bias. Metode ini kurang akurat pada makanan campuran karena sulit memperkirakan proporsi setiap komponen. Selain itu, Visual Comstock tidak dapat mencatat konsumsi makanan di luar waktu pengamatan maupun asupan suplemen. Berdasarkan hasil pengukuran,
Metode visual Comstock dapat digunakan sebagai metode praktis untuk menilai konsumsi makanan melalui pengamatan sisa makanan. Metode ini efektif dari segi waktu dan biaya serta sesuai untuk pengamatan dengan jumlah responden yang besar. Namun, tingkat akurasinya dipengaruhi oleh subjektivitas pengamat dan jenis makanan, sehingga diperlukan pelatihan pengamat serta penggunaan skala yang konsisten agar hasil penilaian lebih tepat dan dapat diandalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.